Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu tanggal 30 Maret 2024, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Demikian bunyinya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, nats kita hari ini menyatakan kepada kita bagaimana Allah mengajar umatnya Israel agar semakin mengenal Allah dan membuat mereka memiliki karakter yang layak disebut sebagai umat Allah. Allah memiliki rencana besar atas umatnya Israel, dan karena itulah Allah membentuk karakter mereka dengan cara Allah sendiri. Allah terlebih dahulu membawa umat Israel memasuki padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian. Tujuan pertama adalah untuk merendahkan hati mereka. Tanpa kerendahan hati, orang Israel tidak dapat menaati Tuhan. Mereka dibentuk di padang gurun, suatu tempat tanpa apapun, sehingga mereka terbiasa bergantung hanya pada Tuhan saja. Meskipun mereka memiliki harta, kesehatan, kekuatan, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa di padang gurun. Mereka diajar untuk menyadari bahwa di dalam hidup ini yang dapat dilakukan oleh manusia itu ada batasnya. Pengalaman di padang gurun mengajar umat Israel untuk merendahkan hati dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kedua, umat Israel dibawa ke padang gurun untuk dicobai dan diuji hatinya. Tuhan bukan tidak mengetahui hati umat Israel, tetapi cobaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada umat Israel betapa tegarnya hati mereka. Mereka harus mengenal hati mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan atau tidak? Setiap cobaan yang tidak dapat dilewati menghasilkan konsekuensi tersendiri. Apakah Allah bertindak kejam dengan mencobai umat Israel? Allah mencobai mereka bukan dengan maksud menjatuhkan, melainkan untuk memurnikan iman mereka, sehingga mereka dapat masuk ke tanah perjanjian dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya dengan memiliki karakter sebagai umat Tuhan yang sejatilah mereka layak untuk menerima tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Ketiga, umat Israel dibawa ke padang gurun agar mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman yang Allah ucapkan. Mereka diberi makan manna, makanan yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah ada di dunia ini. Makanan yang langsung datang dari Allah. Manna mengajarkan kepada umat Israel bahwa makanan jasmani pasti diberikan Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya atas alam semesta yang Ia ciptakan. Namun ada makanan yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani. Makanan rohani hanya bisa diperoleh dari firman Tuhan.
manusia yang hanya hidup dari makanan jasmani. Dia memang hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya kelaparan secara rohani. Orang yang setia membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah adalah orang yang sehat secara rohani dan benar-benar mengalami hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Jadikanlah itu menjadi kehidupan bagi kami. Kiranya firman-Mu menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat semakin menyadarkan kami akan kebaikan-Mu, sehingga semua itu membawa kami semakin percaya dan taat kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Thank you for watching.